Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih menyaksikan Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu jangan tinggalkan 4 perkara. Tadi kita sudah bahas tentang doa. Karena di antara 4 perkara ini, yaitu yang pertama doa. Doa ini yang wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala hajat kita. Ya, terutama kita ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tauhid kita Asy'ariyah yang dimana kita ini diajarkan oleh para alim ulama, oleh guru-guru kita. Ya, kita ini biasanya suka senang kumpul ibadah Allah. Maka tempat daripada khalaqah tersebut Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan, dan Allah ijabah doa-doa daripada yang kita panjatkan. Maka perkumpulan ini biasanya ya ada daripada apa? Di majlis taklim. Ya, yang sehingga para alim ulama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara kita ini mengaminkan. Ada 40 orang yang mengaminkan. Ya, satu yang diijabah, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berjamaah itu mengakibatkan ya salah satunya adalah cepatnya diijabah doa kita. Maka kita ini jangan sampai sungkan untuk meminta doa daripada orang lain. Doain saya ya, biar saya sukses dunia akhirat, doain saya ya. Itu daripada lisan kita ini jangan sungkan. Jangan malu, jangan ego, sehingga kita ini menjadi orang yang termasuk sombong. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan tinggalkan doa ibadah Allah. Panjang pendeknya doa tetap kita laksanakan. Allah yang perintahkan. Tapi ingat, ada bahasa astajib lakum. Astajib lakum, Allah akan ijabah, tapi mempunyai proses ibadah Allah. Di antara proses ini harus apa? Usaha. Usaha, jangan sampai kita tinggalkan ibadah Allah. Usaha, bentuk usahanya apa? Di antaranya dengan cepatnya diijabah doa kita ada daripada sedekah. Di samping kita ini minta doa sama orang lain, tapi jangan sampai kita tinggalkan sedekah pula ibadah Allah. Sebab cepatnya doa kita diijabah ini diantaranya dengan kita senang bersedekah. Bahkan Nabi menyampaikan siapa orang yang gemar bersedekah, ya, menyisihkan sebahagian hartanya, bal yazdad, Allah tambah. 3 kali sampai Nabi menyebutkannya. Allah tambah. Jangan ragu kalau kita bersedekah, kalau ada sesuatu hal yang memang kita ini dihajatkan ibadah Allah. Tawassul bil amal salih. Tawassul dengan amal saleh. Ya Allah, saya ini punya hajat. Ya, pahala daripada saya bersedekah, ya Allah, mudahkan segala urusan saya. Ya Allah, dan lain sebagainya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk usaha daripada zahiriyah kita ini punya tanggungan ibadah Allah. Kalau orang yang sudah berkeluarga, tentunya kita harus menafkahi keluarga kita. Menafkahi daripada keluarga kita. Istri kita harus kita kasih makan. Harus kita kasih pakaian. Harus kita kasih rumah. Ya, meskipun ngontrak. Ya, harus kita kasih apa? Kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, kenyamanan. Ini adalah salah satu bentuk kewajiban kita selaku laki-laki yang sudah berumah tangga. Ataupun kita ini pula bertanggung jawab akan diri kita. Ya, Masya Allah, kalau ada orang yang sudah berumah tangga, ini tanggung jawabnya makin banyak. Tapi semakin tanggungan yang dia punya, tanggungan yang dia miliki, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lepas daripada pemberian rizki yang lebih kepadanya. Usaha harus kita laksanakan ibadah Allah. Kasab. Jangan sampai kita ini bahasanya sabar di rumah tidur tapi nggak mau usaha. Pengen makan tapi nggak usaha. Ya. Pengen minum tapi nggak usaha.
Kita pengen minum saja ada usahanya ibadallah. Bagaimana usahanya di tangan kita? Pasti harus mengambil yang namanya gelas yang diisi oleh minuman. Kita ambil deh, bismillah, kita teguk. Segar kita, ini usaha, kita ambil. Kita jemput daripada rizki kita. Allah sudah siapkan rizki. Maka jangan sampai kita lalai. Ikhtiar kemana saja, ya, usaha kemana saja. Yang penting halal dan thayyibah, halal dan thayyib. Halal yang disyariatkan, thayyib yang memang harus kita menjadikan sebuah kebaikan daripada apa yang kita makan, ibadallah. Itu baik yang menjadikan usahanya sebagai pedagang, ataupun yang kerja, ataupun petani, ataupun peternak dan lain sebagainya. Halal dan thayyibah, yang penting mah itu halal dan thayyib. Ya, yang sehingga menjadikan sebuah apa yang dimakan ini menjadi Allah Subhanahu wa taala senang. Siapa orang yang memakan makanan rezeki yang halal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah apa? Kenyamanan dalam kehidupannya. Itu kan yang namanya daripada segumpalan daripada darah-darah yang kotor naik ke atas menyeluruh ke dalam tubuh, yang akhirnya melakukan kemaksiatan daripada melakukan kemaksiatan karena memakan makanan yang tidak halal, dan apalagi sampai tidak thayyib, ibadallah. Masya Allah, usaha harus kita laksanakan. Lalu apalagi daripada yang disampaikan, daripada jangan sampai kita meninggalkan 4 perkara. Yang selanjutnya adalah apa itu? Ikhlas. Ya, ikhlas ini yang harus kita tanamkan daripada kehidupan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru illa fi qulubikum. Allah tidak melihat daripada rupa kalian. Allah pula tak melihat daripada badan kalian. Allah tak melihat daripada kasta kalian, ras kalian. Tetapi yang Allah lihat daripada hati kalian. Bahkan di hadis yang lain menyampaikan, wa a'malikum, daripada amal kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Allah membersamai kita semuanya. Bagaimana kalau hati kita menjadi hati-hati yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas, ya, seperti halnya, mohon maaf, kita ini seringkali kita contohkan di jamaah ibu-ibu, biasanya kalau yang namanya ikhlas seperti halnya kita kentut ibadallah. Ya, mohon maaf, kita kentut enggak mengingat kembali, biar saja. Sebagaimana baunya bagaimana gitu kan. Akan tetapi tahu pada posisi tempatnya. Gitu. Sebagaimana pula kita semuanya melakukan amal kebaikan, ya harus ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan derajat tertinggi bagi orang-orang yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jangan kemana-mana. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita kali ini masih di Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.